Jasa para relawan tenaga kesehatan tak dapat kita lepaskan perannya selama masa pandemi COVID-19. Beragam cerita pun terekam. Betul, dan kami hadirkan salah satunya kisah manis getir perjuangan para nakes dan petugas di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dalam informasi berikut ini. Saya Dr. Winda Amelia. Saya Husain Ali. Nama saya Mega Regina Tambunan, asal saya Medan, Sumatera Utara. Saya relawan Wisma Atlet, berada di sini sejak 5 Mei 2020. Dari pertama kali bertugas, jujur dilema. Pada awal pandemi itu kan kita masih belum tahu COVID ini seperti apa, menularnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Jadi benar-benar masih chaos. SDM yang ada pada saat itu sangat minim. Kita benar-benar kurang perawat, tetapi pasien full. Dalam satu hari, saya menerima sampel untuk PCR itu sebanyak 2.000 per harinya, sehingga kita bekerja itu lebih dari 24 jam. Bahkan pasien di IGD pun banyak sekali yang sangat membutuhkan oksigen pada saat itu, kita nggak bisa bantu. Jadi pada saat itu screening awal kita kan menggunakan rapid test. Nah, walaupun rapid testnya itu positif, dia tetap aja Denial atau masih menyangkal dengan kondisi pandemi dan menganggap bahwa COVID ini bukanlah penyakit yang serius gitu. Jadi memang saat itu banyak hal yang menyebabkan angka kematiannya meningkat. Pasien meninggal itu memang benar-benar ada perharinya. Dari Wisma Atlet sendiri pun di ruangan ICU kita bisa menangani pasien meninggal itu sampai 8 di satu shift. Dan untuk momen-momen yang gak terlupakan juga mungkin di salah satunya yaitu kehilangan teman sendiri. Hari ini kita kehilangan orang terbaik bangsa yang berjuang, yang rela mengorbankan keselamatannya demi orang lain. Dan itu juga membuat beberapa dari tenaga kesehatan juga menjadi depresi atau menjadi beban mental bagi mereka dan bisa menimbulkan burnout. yaitu resiko dan kita harus kuat. Sebagai perawat, ternyata saya bukan melakukan perawatan hanya kepada tubuh yang sakit, tetapi hati yang sakit dan pikiran yang sakit juga. Karena banyak banget di situ pasien-pasien di IGD yang justru sebenarnya psikisnya yang terganggu. Karena banyaknya penolakan dari masyarakat dan penolakan dari dirinya sendiri karena terkonfirmasi COVID-19 pada saat itu di awal-awal. Selama pandemi itu kelihatan bahwa infrastruktur kesehatan Indonesia itu masih sangat rawan. Sebagai contoh, ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan di berbagai daerah itu sangat terbatas, terutama di daerah-daerah di luar kota-kota besar atau di pelosok itu sangat terbatas. Jadi ketika ada peningkatan kasus itu banyak layanan kesehatan termasuk rumah sakit yang kewalahan untuk menangani kasus ini. Jadi sehingga penguatan infrastruktur kesehatan ini adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar untuk kedepannya. Saya banyak belajar dalam menghargai, baik itu menghargai hidup dan itu menghargai waktu. Dimana saya baru sadar hidup itu nggak ada dua kali, hidup itu hanya sekali. Dan saya melihat dari pasien-pasien yang sudah mendahului, keluarga-keluarga yang teman-teman yang sudah mendahului, ya benar-benar saya belajar situ untuk menghargai waktu, karena waktu nggak akan terulang lagi.
saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh nakes yang pernah ada di sini serta yang masih ada di sini atas kontribusi dan kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas jasa-jasanya, dan semoga kita bisa terus memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Aku, kalian, kita hebat.